kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Sebab kami tahu ini adalah sesuatu hal yang sangat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami agar supaya kami senantiasa mempermuliakan nama Engkau. Dan kami sangat percaya sebagai mana kebenaran firman-Mu, Engkau selalu hadir bertahta di atas pujian umat-Nya. Dan ketika Tuhan hadir bertahta, maka kami sangat percaya pula bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Demikian juga pada saat-saat seperti inilah, ketika kami rindu untuk menggumuli bangsa dan negara kami, menggumuli setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini, tapi pada umumnya di Indonesia. Ketika kami menggumuli setiap kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan, Kau akan menyatakan kasih-Mu, Tuhan menyatakan kehendak-Mu, dan perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi. Maka Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu peduli, mengerti atas setiap apa yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dan di dalam segala perkara kami sangat percaya Tuhan, Engkau punya rencana-rencana yang indah di balik apa yang sedang terjadi. Sebab segala sesuatu terjadi, tidak ada yang terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Maka kami bersyukur dan terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan saat ini setelah kami memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat, kami juga rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami kepada seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan saja untuk mengerti, memahami, tetapi Tuhan menolong agar kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebagaimana tema firman Tuhan yang pasti ini dari Tuhan yang diberikan melalui Bapak Gembala, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Jemaat Kartasura. Tetapi kami sangat percaya bahwa firman ini berlaku bagi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan kekelaman atau masa-masa krisis yang dialami oleh bangsa-bangsa, sebagaimana
yang difirmankan di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Tuhan Yesus pun juga berkata di dalam khotbahnya di bukit, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, khususnya di ayat 14 dan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Melalui apa? Supaya terang kita bisa bercahaya, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Rasul Paulus juga menasihatkan bahwa selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan bagi kita semua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Tuhan menghendaki dalam keadaan apapun juga, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tampil sebagai orang-orang yang membawa terang yang daripada Tuhan, sebab terang itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang krisis, bahkan sekalipun kita pun juga mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita juga mengalami masa-masa yang krisis, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk bisa memancarkan cahaya terang yang daripada Tuhan, sehingga hidup kita tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan baik yang dari kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan merenungkan, belajar dari seseorang yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana masa-masa krisis, masa-masa perjalanan hidupnya yang kelam, tetapi tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yaitu salah satunya kali ini kita akan belajar dari pribadi Yusuf. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 39. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Puji Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub yang sangat disayangi oleh Yakub ayahnya. Ada beberapa hal yang membuat ayahnya ini, yaitu Yakub, sayang dengan Yusuf. Karena memang Yusuf ini lahir dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakub, karena istrinya didapatkan sampai menunggu dalam waktu yang cukup lama dari Laban, mertuanya. Dan setelah kemudian menikah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai oleh Tuhan anak bagi Yakub pada waktu itu. Nah, Yusuf ini lahir ketika Yakub sudah usia boleh dikatakan cukup lanjut, ya, sehingga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dia sudah menunggu cukup lama untuk memiliki anak dari seorang istri yang sangat dikasihinya. Nah, maka kemudian kasih sayangnya dicurahkan kepada Yusuf. Dan ini sesuatu yang sebetulnya normal saja. Tetapi dalam keluarga Yakub pada waktu itu kemudian membuat saudara-saudaranya tidak senang kepada Yusuf, karena dia lebih dikasihi oleh ayahnya dibandingkan dengan yang lainnya. Yusuf juga dibuatkan pakaian yang indah, ya, sebagaimana boleh dikatakan pakaian raja, ya, sehingga juga pasti diperlakukan dengan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nah, kemudian ditambah lagi bahwa ketika itu kira-kira Yusuf umur 17 tahun, dia cerita dengan saudara-saudaranya tentang mimpinya, bahwa ketika ada di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum, kemudian berkas gandum yang diikat oleh Yusuf ini berdiri, dan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya kemudian mendekat dan kemudian tunduk atau sujud kepada berkas gandumnya Yusuf. Dan ini membuat saudara-saudaranya semakin boleh dikatakan jengkel, tidak senang. Apakah engkau akan menjadi pemimpin di antara kami? Saudara-saudaranya lebih tidak senang lagi kepada Yusuf. Nah, kemudian mimpi yang kedua yang diperoleh oleh Yusuf pada waktu itu bukan saja disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, tetapi juga kepada ayahnya, bahwa bulan dan bintang tunduk kepada Yusuf. Ya, intinya adalah seperti itu. Menambah lagi kepada saudara-saudaranya, tidak menyenangi kepada Yusuf, membenci kepada Yusuf. Ini adalah satu krisis yang dialami oleh Yusuf di tengah-tengah keluarganya sendiri. Ya. Ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa yang tidak enak karena dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak disenangi oleh saudara-saudaranya.
Nah, kemudian pada waktu Yakub minta kepada Yusuf supaya melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba pada waktu itu untuk mengirim makanan kepada mereka, dan kita tahu bahwa kemudian Yusuf justru diperlakukan yang tidak baik. Bukan berterima kasih karena sudah dikirim makanan, tetapi saudara-saudaranya mengusahakan bagaimana agar supaya Yusuf ini bisa mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya, menderita, bahkan diusahakan untuk dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian pakaiannya dilepas, kemudian diberi ceceran darah, dilaporkan kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Ya, padahal Yusuf pada waktu itu setelah dimasukkan dalam sumur diangkat kembali dan kemudian dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir pada waktu itu. Perlakuan-perlakuan yang diterima oleh Yusuf dari saudara-saudaranya ini merupakan keadaan yang tentu tidak nyaman ya bagi Yusuf. Dia kehilangan kasih sayang dari seorang bapak. Dia juga kehilangan keadaan yang nyaman di rumahnya dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang budak yang sudah dibeli, pasti akan diperlakukan oleh sang pembelinya dengan semau-maunya. Ya, keadaan yang seperti inilah yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Ya, krisis perjalanan kehidupan yang kelam dimulai oleh Yusuf. Kemudian setelah ada di rumah Potifar dalam perjalanan waktu, kemudian istri Potifar ini ya senang kepada Yusuf, tetapi sekalipun demikian Yusuf tidak mau diperdaya oleh istri Potifar. Nah, kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, ya, agar supaya orang tahu bahwa bukan dia yang menginginkan Yusuf, tetapi Yusuflah yang ingin memperkosa ya istri Potifar ini. Dan kemudian dalam keadaan yang seperti itu otomatis ya Potifar ketika diberitahu oleh istrinya dia lebih percaya kepada istrinya daripada kepada Yusuf, maka dimasukkanlah Yusuf di dalam penjara. Jadi kalau kita merenungkan dan mengandai-andai, kalau saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian ada di posisi Yusuf, bagaimana reaksi kita terhadap krisis yang sedang dihadapi oleh Yusuf ini? Tidak salah disalah-salahkan, ya. Mengutarakan hal yang sebenarnya justru dibenci, dimasukkan di dalam penjara, dijual. Ya. Secara normal mungkin kita akan marah, kita akan balas dendam, kita memiliki kepahitan di hati kita, atau juga kemudian menjadi putus asa, mengasihani diri sendiri. Ya sudahlah, memang nasibnya seperti ini, ya kita jalani saja seperti ini. Tapi Yusuf tidak.
Di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Yusuf marah, bahwa Yusuf ingin balas dendam kepada saudara-saudaranya, bahwa Yusuf ingin balas dendam kepada istrinya Potifar, bahwa dia kemudian putus asa menghadapi masa-masa krisis seperti itu. Tidak. Tetapi Yusuf tetap menjalani segala apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya dengan berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yusuf diajar untuk menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam kisah Yusuf ini, tadi kita baca, kenapa bisa seperti itu? Ya. Sebab Tuhan itu senantiasa menyertai kepada Yusuf. Di dalam ayat 2 tadi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 juga dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ya, penyertaan Tuhan kepada Yusuf bukan saja membuat Yusuf bisa berhasil di dalam segala apa yang dikerjakannya, tetapi penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf membuat Yusuf tetap bisa menjaga hatinya. Tidak marah-marah, tidak ingin membalas dendam, ya, tidak kemudian patah semangat, putus asa menghadapi segala masalah yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf, dan karena Yusuf selalu berserah kepada Tuhan. Inilah kuncinya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita pun diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar di dalam menjalani kehidupan ini, kita berjalan di lembah-lembah kekelaman, di dalam mengarungi kehidupan ini. Bagi kita yang perlu adalah kita senantiasa menaruh iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Kita sangat percaya di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana-rencana Tuhan yang indah. Sekalipun jalannya bukan melalui jalan yang rata, bukan melalui jalan yang mulus, tetapi Tuhan kalau mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan juga senantiasa menyertai, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, tapi menolong untuk memberikan kekuatan untuk mampu menghadapi segala tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang terjadi pada diri Yusuf ini. Mulai di tengah-tengah keluarganya, kemudian dianiaya oleh saudara-saudaranya, di rumah Potifar, bahkan akhirnya dimasukkan di dalam penjara pun, Yusuf tetap satu pribadi yang hidupnya senantiasa disertai oleh Tuhan. Karena saya sangat percaya Yusuf hidupnya juga senantiasa menyenangkan hati Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam keadaan situasi yang sedemikian, justru Yusuf bisa tetap menjadi berkat. Yusuf bisa tetap
bercahaya hidupnya. Ya. Mulai dari bagi saudara-saudaranya sebetulnya, ya, kalau Yusuf kemudian berkata kepada bapaknya, "Pak, aku tidak mau ngirim makanan bagi kakak-kakakku yang sekarang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Karena kakak-kakakku tidak senang dengan aku, benci dengan aku." Ya, bisa saja Yusuf berkata demikian, tetapi Yusuf tidak. Dia seorang remaja yang taat kepada orang tuanya. Sekalipun saudara-saudaranya tidak senang, membenci, tapi dia tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Ketika dia belum menemukan saudara-saudaranya, tapi dia tetap mencari saudara-saudaranya sampai ketemu. Ya. Ini adalah satu langkah perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf sehingga boleh menjadi berkat sebetulnya bagi saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak mau menerima itu. Ya sudah, bagi Daud tidak masalah. Tapi yang penting dia tetap bisa bercahaya, ya, menjadi terang bagi saudara-saudaranya. Nah, demikian juga ketika ada di rumah Potifar sebagai seorang budak, dia bisa menunjukkan loyalitasnya, integritasnya, ya, sebagai seorang budak, ya, sekalipun, tetapi dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua dari Kejadian pasal 39, karena Tuhan menyertai Yusuf, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di rumah Potifar yang tadinya hanya sebagai seorang budak, tetapi dilihat oleh Potifar pada waktu itu pekerjaannya bagus, jujur, ya, dia setia, sungguh-sungguh di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diperintahkan kepada Yusuf pada waktu itu. Kemudian Potifar tahu bahwa Yusuf seorang yang disertai oleh Tuhan, sehingga Yusuf dipercayakan seluruh apa yang dimiliki oleh Potifar kecuali istrinya pada waktu itu. Dia mendapatkan kepercayaan yang besar dari seorang budak, kemudian dipercaya menjadi, boleh dikatakan, kepala rumah tangga di rumah Potifar pada saat itu. Satu jabatan yang cukup tinggi yang dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf bisa menjadi berkat yang besar di rumah tangga Potifar pada waktu itu. Sekalipun dia hanya sebagai seorang budak pada awalnya, sekalipun sebetulnya dia sedang menjalani masa-masa yang sulit di dalam hidupnya.
Tetapi Yusuf tetap bisa menjadi berkat, bahkan berkat yang luar biasa di rumah Potifar. Seringkali kalau seseorang sedang menghadapi masa-masa yang krisis dalam hidupnya, menjalani perjalanan yang kelam di dalam hidupnya, tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang baik, memikirkan dirinya sendiri, egois, wong aku saja keadaanku seperti ini kok, ya harus menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana bisa? Ya, aku sendiri dalam keadaan seperti ini, sedang susah, menderita, bagaimana aku bisa menjadi terang bagi yang lainnya? Tapi Yusuf tidak. Ya, sekalipun dalam masa-masa yang krisis dalam hidupnya, sekalipun perjalanan hidupnya sedang mengalami kekelaman, karena Tuhan menyertai. Karena Yusuf bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga Yusuf bisa menjadi berkat. Bukan saja di rumah Potifar, tetapi ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun ya Yusuf bisa menjadi berkat. Betapa sedihnya Yusuf pada waktu itu kalau kita merenungkan. Sudah melakukan ya kerja yang baik, sudah bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh Potifar, tetapi kemudian difitnah oleh istrinya Potifar dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Seharusnya mereka putus asa. Ya, secara umum seharusnya mereka menyerah dengan keadaan. Tetapi ternyata Yusuf tidak. Di dalam penjara pun Yusuf tetap bisa menjadi berkat. Terangnya tetap bercahaya. Ya, sekalipun sebagai seorang tawanan ya, di penjara, tapi terang dari Yusuf tidak pernah pudar. Dia tetap bercahaya karena kepala penjara mempercayakan segala sesuatunya kepada Yusuf. Apa yang biasa dia lakukan dipercayakannya kepada Yusuf. Karena kepala penjara pun tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa tahu baik Potifar maupun kepala penjara ini? Karena dilihat dari perbuatan-perbuatan Yusuf yang begitu menjadi berkat. Ya. Dan mereka mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Ini yang perlu bagi kita. Tidak memperlihatkan ya tentang masa-masa krisis yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi, masa-masa kelam yang sedang dijalaninya. Tetapi yang ditunjukkan oleh Yusuf adalah bagaimana cahaya terang daripada Tuhan itu tetap terpancar. Dan orang mengakui akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Inilah terang yang sesungguhnya, ya, seperti yang dimiliki oleh Yusuf ini. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun juga, maka Yusuf tetap bisa memancarkan terang. Ya. Terang itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang mempermuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki ketika Tuhan Yesus
berkhotbah di atas bukit. Biar terangmu bercahaya di depan banyak orang dan perbuatanmu nyata menjadi berkat ya bagi banyak orang. Bukan saja kepada Potifar, di rumah Potifar, bukan saja di dalam penjara, tapi juga di dalam penjara itu ya, Yusuf juga memperhatikan orang-orang yang dipenjara pada waktu itu. Ketika ada seorang juru minum raja dan juru roti raja yang dimasukkan ke dalam penjara, kemudian Yusuf tidak hanya sekedar melakukan tugasnya bagi mereka, tapi itu Yusuf juga mendekati mereka, bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika mereka bermimpi pun Yusuf mengartikan mimpi mereka. Artinya Yusuf begitu peduli, ya, simpati, bahkan empati kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Ya, tidak berkata, kamu ada dalam penjara, aku sekalipun juga ada di dalam penjara, tapi aku dipercaya oleh kepala penjara. Enggak. Bagi sesama mereka yang sedang menghadapi masa-masa kelam, masa-masa krisis, Yusuf pun menunjukkan empatinya, simpatinya, kepeduliannya kepada mereka semuanya. Lebih-lebih juga ketika kemudian Raja Firaun bermimpi tentang masa depan bagi kerajaan Mesir. Yusuf pun mengartikan mimpinya. Bukan saja mengartikan mimpinya, tetapi memberikan solusi bagaimana bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Bagi waktu itu bangsa Mesir, kerajaan Mesir yang kemudian juga berimbas boleh dikatakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Yusuflah yang memberikan solusi sehingga ketika ada masa-masa yang subur, panennya banyak, maka buatlah lumbung yang banyak. Nah, ketika datang masa-masa yang krisis, pada waktu itu kekeringan yang berkepanjangan, kemudian rakyat tidak sampai kelaparan, tapi tetap bisa terpelihara dengan baik. Itu karena Yusuf memberikan solusi kepada Raja Firaun pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, mari kita tetap bisa berperan sebagaimana Yusuf. Dimanapun, dalam keadaan apapun, tetap bisa memancarkan cahaya terang yang daripada Tuhan. Dan bagaimana bisa memancarkan cahaya terang? Karena Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Sekalipun Yusuf juga menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis, ya perjalanan yang kelam, tapi karena Tuhan menyertai, maka Yusuf pun tetap bisa menjadi berkat. Dan melalui kehidupan Yusuf, nama Tuhan dipermuliakan. Biar ini menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita, agar supaya kita tetap bisa menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, sehingga nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dipermuliakan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.